Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Devisa atau biasa dipanggil Pak Thomas. Saya adalah guru biologi di salah satu SMA di Kalimantan Timur. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan pengantar materi biologi untuk kelas 11, yaitu materi jaringan hewan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel atau gabungan sejumlah sel yang sejenis yang mendukung suatu fungsi tertentu. Pada tubuh hewan atau manusia, setidaknya disusun oleh 4 macam jaringan. Yang pertama yaitu jaringan epitel, kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan saraf, dan yang keempat adalah jaringan penunjang atau penguat. Saya akan membahas satu persatu dari 4 macam jaringan ini. Pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel biasa melapisi permukaan tubuh, membungkus organ, maupun melapisi saluran-saluran yang terdapat dalam tubuh kita. Menurut bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi 4, yaitu berbentuk kubus, berbentuk pipih, berbentuk silinder, dan berbentuk transisional. Untuk yang berbentuk pipih dibagi menjadi 2 macam, yaitu pipih selapis dan berlapis banyak. Jaringan epitel pipih itu biasa terdapat pada saluran pembuluh darah, kemudian pada alveolus dalam paru-paru kita, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan yang berbentuk kubus itu juga ada 2 macam, yaitu kubus selapis dan kubus berlapis banyak. Biasa terdapat pada kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak pada kulit kita. Sedangkan yang berbentuk silinder juga terdapat 2 macam, yaitu yang selapis dan berlapis banyak. Ini biasa kita jumpai pada jonjot usus, sehingga memungkinkan untuk menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna oleh tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan epitel transisional. Ini biasa terdapat pada organ ginjal kita atau pada pelvis ginjal. Baik, yang kedua yaitu jaringan otot. Mengapa kita bisa bergerak, melakukan serangkaian gerakan, misalkan menoleh kanan, kiri, menunduk, mengangkat beban, dan seterusnya. Kemudian coba kita raba bagian dada kita, akan ada detak jantung. Kemudian ketika kita menelan makanan, kemudian usus-usus kita meremas-remas makanan yang dicerna. Nah, mengapa sampai ada gerakan-gerakan semacam itu? Nah, gerakan-gerakan itu disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan otot. Pada tubuh hewan atau manusia juga disusun oleh 3 macam jaringan otot. Yang pertama adalah jaringan otot lurik atau otot rangka, yang kedua jaringan otot polos, dan yang ketiga adalah jaringan otot jantung. Otot lurik atau disebut juga otot rangka itu melekat pada rangka kita. Itu yang biasa kita sebut sebagai daging. Nah, jaringan otot rangka ini bekerja di bawah kendali otak kita, sehingga ketika kita mau mengangkat beban, ketika kita menolehkan kanan dan kiri, itu semua dilakukan secara sadar. Sedangkan jaringan otot polos itu terdapat pada organ pencernaan maupun pernapasan kita, sehingga dalam posisi tidur kerja jaringan otot polos ini di luar pengaruh otak kita, sehingga dalam kita posisi tidur itu kita masih tetap bernapas, organ-organ pencernaan kita tetap bekerja, walaupun kita tidak memerintahkan untuk melakukan itu. Jadi otonom, semi otonom. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan otot jantung. Nah, otot jantung hampir sama dengan otot polos, bekerja di luar kendali kesadaran kita, sehingga dalam kita kondisi tidak sadar ataupun kondisi kita tidur, jantung akan tetap berdetak. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan saraf.
Mengapa kita bisa mendengar suara panggilan teman kita? Mengapa ketika kita disentuh, tangan kita terasa, kita bisa merasakan sentuh, atau ketika kita menginjak duri, kita secara otomatis akan mengangkat kaki kita. Nah, contoh-contoh tadi merupakan akibat dari adanya jaringan saraf yang bekerja pada tubuh kita. Jaringan saraf itu disusun oleh neuron yang terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Jaringan saraf kita dibagi menjadi 3 macam, yaitu jaringan saraf sensorik, jaringan saraf motorik, dan jaringan saraf konektor. Dan yang terakhir yaitu jaringan penguat atau penunjang. Dalam tubuh hewan atau manusia setidaknya ada 4 jaringan penguat atau penunjang ini. Yang pertama adalah jaringan ikat, yang kedua adalah jaringan tulang, jaringan darah, dan yang terakhir jaringan lemak. Jaringan ikat sebagai contoh yang menghubungkan antara sambungan antar tulang ini. Jadi tulang kita ada persendian, nah yang menghubungkan antara tulang satu dengan yang lain itu diperkuat oleh jaringan ikat. Contohnya adalah tendon ataupun ligamen. Sedangkan jaringan tulang itu terdiri atas jaringan tulang rawan. Nah, ini telinga saya. Ini ada tulangnya tapi masih sangat lunak. Nah, ini adalah jaringan tulang rawan. Dan yang kedua, jaringan tulang keras. Nah, ini yang menyusun rangka tubuh kita, anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bawah kaki. Kemudian jaringan darah. Nah, dalam tubuh kita mengalir darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Ini merupakan jaringan penunjang. Jaringan darah terdiri juga seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan yang terakhir jaringan penunjang yaitu lemak. Nah, jadi merupakan cadangan makanan yang melapisi tubuh. Nah, demikian pengantar singkat tentang jaringan hewan pada hewan atau pada manusia. Silakan jika ada kritik, saran, tulis di bawah, dan jika bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.